Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk menemani akhir pekan Anda. Dari Studio Kominfo bersama saya, Deret M. Harika, inilah Padang Panjang Sepekan selengkapnya. Berhasil masuk 10 besar nominasi Anugerah Tinarbuka 2023 kategori Kepala Daerah, Kabupaten atau Kota. Tim penilai Komisi Informasi Pusat lakukan visitasi ke Kota Padang Panjang. Visitasi ini merupakan tahap penilaian terakhir dalam Anugerah Tinarbuka 2023. Kedatangan tim penilai Anugerah Tinarbuka 2023 yang diketuai Komisi KI Pusat Gede Nariana, perwakilan Kemendagri Ayu Rizkia, didampingi Komisioner KI Sumbar Noval Wiska dan rombongan, disambut Wali Kota Fadli Amran, Kepala Diskominfo Ampera Salim beserta jajaran pada Selasa 11 April di Balai Kota. Gede mengatakan visitasi ini merupakan tahap lanjutan setelah presentasi yang sebelumnya dilakukan Wako Fadli. Visitasi ini menjadi tahapan penilaian terakhir dalam Anugerah Tinarbuka 2023. Tim penilai beserta rombongan didampingi Wako Fadli melakukan visitasi di 3 lokasi, di antaranya Comment Center, Rumah Aspirasi dan Ruang Konsultasi PPID Utama di Kominfo. Gede menyampaikan kekagumannya kepada Padang Panjang saat kunjungannya tersebut yang disebutnya berhawa sejuk dan tenang. Sementara itu, Wako Fadli Amran mengatakan semua paparan yang sudah ia sampaikan pada tahap presentasi bisa dibuktikan secara langsung, baik terkait pelayanan informasi publik, inovasi, dan juga legalitas atau dokumen terkait pelayanan tersebut. Layanan 112 itu secara online ini ditampung di comment center kita, ya, dan juga ada kanal-kanal sosial media yang kita jaring juga melalui tim comment center kita. Jadi setiap laporan-laporan yang masuk itu terjaring di sini, Pak. Nah, juga ada lapor wali yang saya sampaikan waktu itu langsung kepada inspektorat kita yang ditampung dari sini. Usai melakukan visitasi, tim penilai berkesempatan melakukan podcast bersama Wali Kota di Studio Kominfo Corner yang nantinya akan tayang pada channel YouTube Padang Panjang TV. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang Sepekan. Di hadapan Sekdako Soni Budaya Putra, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Jainaldi serahkan bantuan 25 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Masjid Jami' Nurul Huda Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Jainaldi menyerahkan bantuan sebanyak 25 juta rupiah dari Pemprov Sumbar untuk Masjid Jami' Nurul Huda Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat saat Safari Ramadan Ahad 9 April. Bantuan tersebut diserahkan kepada pengurus masjid di hadapan Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra. Wagub Audi juga memberikan 50 dus bantuan pemberian makanan tambahan stunting dan ibu hamil. Wagub Audi menyampaikan di Kota Padang Panjang banyak masjid yang makmur, apalagi sebagai kota persinggahan. Pihaknya tetap mengunjungi Kota Padang Panjang dalam Safari Ramadan untuk bersilaturahmi. Sementara itu, pengurus Masjid Nurul Huda, Sehabudin mengucapkan terima kasih ditandai dengan pemberian piagam ucapan terima kasih kepada Wagub Audi atas kunjungannya ke Masjid Jami' Nurul Huda. Ikut hadir Kepala OPD, Camat, Lurah Sekota Padang Panjang dan juga tim Safari Ramadan Provinsi Sumatera Barat. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Sebanyak 2.245 kepala keluarga terima bantuan cadangan beras pemerintah atau CBP dari Badan Pangan Nasional. Program ini juga merupakan kerjasama Pemko bersama PT Pos Indonesia Kota Padang Panjang. Pemerintah kota bersama PT Pos Indonesia Kota Padang Panjang serahkan bantuan cadangan beras pemerintah dari Badan Pangan Nasional kepada masyarakat. Bantuan beras seberat 10 kg tersebut diterima sebanyak 2.245 KK selama 3 bulan berturut-turut mulai Maret hingga Mei 2023. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Adena Frita Anas saat menyerahkan bantuan secara simbolis di beberapa kelurahan pada Selasa 11 April, di antaranya 4 kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Timur,
yaitu Kelurahan Ekor Lubuk dengan penerima 198 orang, Sigando 107 orang, Ganting 205 orang, dan Koto Panjang 170 orang. Lalu 4 kelurahan di Padang Panjang Barat, diantaranya Silaing Bawah 172 orang, Kampung Manggis 233 orang, Silaing Atas 142 orang, serta Pasar Usang 97 orang. Dikatakan AD, bantuan ini diserahkan dengan tujuan meringankan beban masyarakat mengingat harga beras saat ini melonjak. Selain itu juga bisa mencegah laju inflasi. Kegiatan tersebut langsung dipantau Asisten 2 Setdako Ewa Soska bersama OPD, Camat, dan Lurah. Yuli Guslinda, Padang Panjang, sepekan. Laksanakan Safari Ramadan tingkat Kecamatan Padang Panjang Barat, Selasa 11 April 2023. Wali Kota Fadli Amran serahkan bantuan hibah sebesar 15 juta rupiah ke Musola Baitur Rahim, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat. Bantuan hibah senilai 15 juta rupiah diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Fadli Amran ke pengurus Musola Baitur Rahim, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Selasa 11 April. Bantuan dalam kegiatan Safari Ramadan tingkat Kecamatan Padang Panjang Barat tersebut diserahkan seusai pelaksanaan sholat tarwih di musola tersebut. Wako Fadli mengatakan kegiatan Safari Ramadan baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan bertujuan untuk bersilaturahmi antara pemerintah dengan ulama, tokoh masyarakat, dan jemaah. Wako Fadli juga mengajak masyarakat untuk bisa bersama-sama memanfaatkan layanan publik atau layanan pengaduan yang sudah disediakan pemerintah. Di antaranya, layanan call center 112, layanan lapor wali, dan rumah aspirasi. Usai menyerahkan bantuan, ia juga berharap bantuan tersebut bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk pemeliharaan musola, guna memberikan kenyamanan bagi jemaah yang beribadah di Musola Baitur Rahim. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang, sepekan. Kejaksaan Negeri Padang Panjang gelar apel pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Apel tersebut dipimpin Kajari Jerniati. Bertempat di halaman kantornya, Kejaksaan Negeri Padang Panjang gelar apel pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM pada Selasa 10 April. Apel tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang Jerniati, diikuti seluruh pegawai di lingkungan Kejari. Jerniati mengatakan tujuan pencanangan tersebut untuk penguatan komitmen dalam menjalankan tugas Kejari dan membangun zona integritas menuju WBK WBBM di Kejari Padang Panjang. Untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM tersebut perlu dukungan dan kerjasama, menjaga kedisiplinan dalam menjalankan semua tugas dan fungsi sesuai dengan SOP yang berlaku. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas dengan komitmen bersama WBK seluruh pegawai Kejari. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang, sepekan. Sebagai upaya menstabilkan harga menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah yang cenderung naik, Pemko gelar pasar murah dan bazar sembako Ramadan yang berpusat di pelataran Gedung M. Syafii 11 hingga 13 April 2023. Pasar murah dan bazar sembako Ramadan yang berpusat di pelataran Gedung M. Syafii pada Selasa 11 April digelar sebagai upaya menstabilkan harga menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah yang cenderung naik. Pasar murah dan bazar yang digelar 11 hingga 13 April tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta dapat menstabilkan harga di pasaran. Kepala Disperdakop Kota Padang Panjang, Jevi Carter Eka Putra saat membuka kegiatan tersebut mengatakan hadirnya bazar sembako ini untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, pasar murah ini juga sebagai upaya menekan inflasi di Kota Padang Panjang. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Basnas Kota Padang Panjang, perbankan, dan segenap koperasi yang ada di Kota Serambi Mekah. Pihaknya juga memberikan subsidi belanja kepada masyarakat yang kurang mampu sebanyak 2.100 kupon.
Sementara itu, Kabid Koperasi dan UMKM Disperdakop UKM Kota Padang Panjang, Rini Lisdayani menyebutkan, selain pasar murah dan bazar sembako, pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan pemberian paket sembako untuk masyarakat kurang mampu dari beberapa instansi, seperti Basnas 160 paket, dari Koperasi 146 paket, dan BNI 50 paket. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua Dekranasda Dian Puspita Fadli Amran, Ketua GOW Nova Erayanti Asrul, perwakilan pimpinan perbankan dan koperasi, serta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra, Padang Panjang, sepekan. Pemirsa, Anda masih bingung mencari kue dan cemilan untuk sajian Idul Fitri yang akan datang? Nah, di Pasar Pusat Padang Panjang, kini telah hadir pasar kue yang menyediakan berbagai jenis kue lebaran dan cemilan untuk sajian di hari lebaran nanti. Sudah beroperasi sejak seminggu lalu, pasar kue ini akan hadir hingga malam takbiran. Sudah beroperasi sejak seminggu lalu, pasar kue ini akan hadir hingga malam takbiran pada Jumat 21 April. Kepala Bidang Pasar Disperdakop UKM Romi Ar-Rahman menyampaikan, pasar kue ini sebagai bentuk dukungan Pemko dalam menyediakan tempat bagi UMKM yang berjualan kue untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri. Setiap tahunnya sudah beroperasi sejak 10 hingga 15 hari jelang Lebaran. Untuk tahun ini, Disperdakop UKM baru sebatas memberikan fasilitas tempat. Untuk tenda dan lapak merupakan tanggung jawab dari pedagang. Di pasar kue ini terdapat kue-kue kering, cemilan, permen, kerupuk, coklat, dan lainnya untuk kebutuhan saat Lebaran. Pedagang berasal dari Kota Padang Panjang, Batipu 10 Koto, dan komunitas pedagang kue. Bagi masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya yang ingin mengunjungi, pasar kue buka pukul 9.00 WIB hingga 18.00 WIB. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang, sepekan. Di hari pertama pelaksanaan iktikaf yang diselenggarakan Pemko melalui bagian Kesra Setdako bersama Badan Pengurus Islamic Center di Masjid Islamic Center, Wali Kota Fadli Amran kunjungi para peserta iktikaf. Pada hari pertama tercatat 365 jemaah atau peserta yang mendaftar. Di hari pertama pelaksanaan iktikaf di Islamic Center, Wali Kota Fadli Amran kunjungi para peserta iktikaf pada Selasa 11 April malam. Iktikaf ini diselenggarakan Pemko melalui bagian kesejahteraan masyarakat Setdako bersama Badan Pengurus Islamic Center, berlangsung selama 10 hari terakhir Ramadan. Pada hari pertama ini tercatat 365 jemaah atau peserta yang mendaftar, baik yang melaksanakan full waktu dan juga paruh waktu. Wako Fadli yang juga didampingi Ketua BPIC Nasrul Yahya dan Ketua MUI Zulhamdi mengucapkan terima kasih kepada panitia yang membantu mempersiapkan fasilitas bagi peserta iktikaf. Wako Fadli berharap dengan iktikaf ini bisa memperkuat ibadah selama 10 hari terakhir Ramadan dan bisa menambah pahala sebanyak-banyaknya. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Bazar Sembako Ramadan yang diinisiasi Pemko bersama berbagai pihak seperti swasta, perbankan, dan sejumlah koperasi mendapat apresiasi dari Wali Kota Fadli Amran. Ia berharap lewat Bazar Sembako Ramadan, inflasi dapat terkendali. Berkat dukungan berbagai pihak, uang sebesar 55 juta rupiah berhasil dikumpulkan mensubsidi masyarakat kurang mampu membeli sembako pada kegiatan Bazar Sembako Ramadan. Sebanyak 8.000 kupon dibagikan. Mereka mendapatkan potongan harga Rp5.000 per item sembako. Wako Fadli saat meninjau langsung kegiatan tersebut pada Rabu 12 April berharap inflasi terkendali dengan adanya Bazar Sembako Ramadan ini. Bazar murah sembako di Kota Padang Panjang diinisiasi oleh Dinas Perindak dan bersama Dinas Pertanian dan Dinas-Dinas terkait, dan tentunya ini juga adalah bantuan swadaya dari koperasi, perbankan, BPR, dan lain-lain. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam bazar murah ini, dan ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita menekan inflasi di Kota Padang Panjang dan tentunya bagaimana kita mengontrol harga-harga pangan di Kota Padang Panjang.
harga potongan juga. Lebih lanjut, Wako Fadli menyampaikan masyarakat lain juga bisa berbelanja di Bazar Sembako Ramadan. Mereka mendapatkan harga yang lebih murah dari harga biasa di pasaran, seperti beras premium anak daro yang biasanya Rp17.000 per kilogram, di Bazar Sembako hanya Rp14.500. Sementara itu, Kepala Disperdakop UKM JV Carter Eka Putra mengatakan bazar dimulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Sembako yang dijual yaitu minyak goreng, gula pasir, telur, tepung, dan lainnya. Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan pemberian paket sembako untuk masyarakat kurang mampu dari beberapa instansi, seperti Basnas 160 paket, dari Koperasi 146 paket, dan BNI 50 paket. Heri Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Sementara itu pemirsa, jelang akhir bulan Ramadan, Pasar Pusat Padang Panjang yang sebelumnya sepi sudah mulai bergairah kembali. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat yang mulai ramai berdatangan untuk melakukan transaksi jual-beli di pasar. Dalam pantauan di Pasar Pusat Padang Panjang, terlihat masyarakat mulai ramai berdatangan untuk melakukan transaksi jual-beli kebutuhan pangan, seperti daging, ikan, ayam, bumbu dapur, takjil, dan sebagainya. Saat Ramadan ini, kebutuhan pangan masyarakat sedikit bertambah dari sebelumnya. Seorang pedagang ikan Arga saat ditemui di sela-sela berjualan menyampaikan masyarakat tetap ramai berbelanja kebutuhannya, apalagi untuk bisa disantap saat berbuka puasa. Tidak hanya itu, para pedagang bahan baku pembuatan takjil pun merasakan hal yang sama. Berjualan cendol mentah, rumput laut, delima, kolang-kaling, dan sebagainya sangat dicari-cari masyarakat saat Ramadan. Selama 1 pekan ke depan, hal ini juga akan terus bertambah mengingat akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Semua pangan akan dibutuhkan para ibu-ibu untuk menyambut sanak saudara yang akan berdatangan ke rumah. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang, sepekan. Pasar murah bertajuk Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar pemerintah kota bekerja sama dengan TTIC Provinsi Sumatera Barat mendapat antusiasme tinggi dari warga. Mereka menyerbu mobil TTIC yang menjual sembako murah di Kecamatan Padang Panjang Timur. Sementara di hari kedua pelaksanaannya, beberapa harga pangan yang dijual tampak mulai turun. Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sedako Putra Dewangga mengatakan, mobil TTIC menyediakan berbagai bahan pangan dan sembako dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Di antaranya beras, minyak goreng, daging beku, cabai merah, bawang merah, bawang putih, gula, tepung terigu, ikan kalengan, sirup, dan berbagai komoditas lainnya. Setiap mobil ditempatkan pada masing-masing kecamatan. Untuk Kecamatan Padang Panjang Barat, lokasi Gerakan Pangan Murah di kantor camat. Untuk Kecamatan Padang Panjang Timur, berlokasi di Simpang Guci, Kelurahan Ganting. Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah yang telah diarahkan pemerintah pusat untuk diterapkan guna pengendalian tingkat inflasi dan menjaga stabilitas harga barang. Di hari kedua Gerakan Pangan Murah Ramadan, beberapa harga pangan yang dijual mulai turun. Komoditi yang mulai turun harganya diantaranya cabai merah menjadi Rp24.000 per kilogram dan minyak goreng minyak kita dengan harga Rp14.000 per kilogram. Rifki Mahendra dan Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang, sepekan. Pemirsa, demikianlah rangkaian Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus saksikan Padang Panjang Sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.